A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma arzuqna imaman adilan amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat ya, dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan Allah ya, di dalam di channel YouTube kesayangan kita, channel iDream TV, dalam program tadabbur di dalam program Tarbiyatul Aulad ya, di mana kita akan coba ya mencari ya ilmu ya, bagaimana cara mendidik ya anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh ya. Karena memang ya sahabat iDream yang dirahmati Allah, anak ya adalah investasi ya, yang sangat berharga bagi kita orang tuanya. Dengan bahasa lain ya, anak bisa jadi wasilah ya bagi kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita ya termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ya, ketika kita berjumpa dengan Allah nanti ya, di yaumul mahsyar, dijauhkannya kita dari siksa api neraka ya, lalu kemudian dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ya harapannya nanti kita ya bisa bertemu ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di manapun Anda berada di dalam program Tarbiyatul Aulad ya, di mana ya seperti biasa kita akan kembali ya menggali apa yang menjadi teori ya, di dalam pendidikan anak ya menurut Islam dari bukunya ya, Syekh Dr. Abdullah Nash'Alwan ya, di mana beliau menulis satu kitab yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Ya, di dalam kitabnya beliau merinci ya bagaimana kita para orang tua ya, atau juga mungkin kita para guru ya memiliki prinsip-prinsip yang benar ya di dalam mendidik anak-anak kita ya, karena ketika kita tidak bisa ya, atau tidak benar ya, di dalam mendidik anak-anak kita, maka harapan kita untuk punya anak-anak yang soleh ini bisa jadi kemungkinannya tipis ya, walaupun ada saja ya, walaupun kemungkinan itu ada, karena kalau kita perhatikan banyak kasus ya anak yang kemudian ditelantarkan oleh orang tua, dalam artian tidak dididik oleh orang tuanya, tapi kemudian ternyata dia memilih jalan yang baik di dalam kehidupannya, lalu kemudian dia menjadi orang yang soleh. Banyak juga, ada juga lah. Ini contoh yang simpel, Nabi Allah Ibrahim misalnya, itu kan bapaknya kafir gitu kan, tetapi anaknya soleh. Dan ada juga kasus di mana orang tuanya serius mendidik begitu kan, tetapi ternyata anaknya memilih jalan kekafiran, jalan kemaksiatan. Nah, maka kemudian tidak juga jadi anak yang soleh walaupun bapaknya soleh gitu kan.
Contohnya siapa ya? Nabi Allah Nuh misalnya. Kalau berbicara Nabi Allah Nuh kan beliau dikhianati oleh anak dan istrinya gitu kan. Bahkan detik-detik terakhir gitu kan menjelang kematian sang anak gitu kan ditelan air bah, Nabi Nuh sampai masih sempat memohon ya, agar anaknya ikut ya, ke dalam perahu, tapi anaknya nggak mau, malah memilih lari ke gunung ya, daripada kemudian ikut dengan ayahnya begitu ya. Di sini ya menjadi harusnya menjadi kesadaran kita bahwa memang ya kita hanya bisa berikhtiar ya, untuk mewujudkan anak-anak yang soleh. Ya, selebihnya ya setelah kita berikhtiar dan berdoa, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Ya, kita pasrahkan kepada Allah. Bagaimana nanti anak ini setelah dia dewasa ya kita serahkan kepada Allah. Tapi yang penting ya, tugas kita adalah bagaimana ya memelihara amanah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu anak-anak kita, untuk kemudian agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kalau seandainya nanti nauzubillah gitu ya, mereka memilih jalan kekafiran ya, maka urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada masalah. Dalam artian ini kita sudah menunaikan tanggung jawab kita. Karena pada dasarnya ya, semua manusia itu Allah bebaskan ya, mau beriman mau kafir terserah gitu kan. Faman sa'a falyu'min faman sa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman berimanlah ya, siapa yang mau kafir kafirlah. Bebas. Tapi dua-duanya punya konsekuensi ya. Ya kalau beriman masuk surga, kalau kafir masuk neraka. Dan itu kemudian juga berlaku kepada anak-anak kita ya. Berapa banyak orang tua yang berjuang berupaya ya, saya dulu pernah dapat cerita ya, waktu saya kuliah dulu ya S1 di Malaysia ya. Di tempat saya kuliah itu ya, di tempat kos-kosan saya itu ada satu kampung ya, namanya satu kota ya, kota kecil ya, namanya Pontian. Itu terkenal, itu ada satu kisah ya, seorang ustadz ya yang kemudian punya anak hafizah ya, perempuan, hafalan Qur'annya bagus gitu ya. Tapi kemudian pada akhirnya anaknya menjadi murtad. Dan itu menjadi perbincangan ya, nasional di kalangan para asatidz. Kok bisa gitu ya, seorang ayah ya, yang gelarnya ustadz, anaknya hafiz gitu, hafizah ya, hafal Quran, lalu kemudian begitu dewasa anaknya menjadi murtad. Nah, itu menjadi diskusi ya, diskusi nasional dalam pendidikan, kursus-kursus pendidikan begitu. Nah, ini menjadi satu bukti bahwa memang pada akhirnya ya, kemana anak kita ya, memilih jalan ya kembali kepada dia. Kita orang tua hanya bisa menjalankan kewajiban kita mendidik dia sebagai anak kita, lalu kemudian kita mendoakannya agar dia mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, agar dia kemudian memilih ya jalan kebaikan daripada jalan kemaksiatan yang ada dalam kehidupan mereka. Apalagi di zaman sekarang ini ya, sahabat iDream, kalau berbicara berbicara tantangan ya, tantangan zaman ya, anak-anak sekarang ini ya Allah yang mudah sekali untuk kemudian bagi mereka terjerumus ke dalam kekafiran, kemaksiatan dan dosa ya, karena sekarang ini dunia tidak ada batas ya. Mereka bisa melihat dunia lain ya, ya hanya dengan bermodalkan gadget yang ada di tangan mereka. Ya, ya dunia dia begini, ya begini-gini aja kata dia gitu kan. Begitu melihat dunia lain, kehidupannya beda ya, 180 derajat. Dunia kita ini bangun subuh ke masjid, ya, kemudian siap-siap pagi sarapan, lalu kemudian sekolah ya. Kalau di pesantren, dunia pesantren ya lain lagi gitu kan.
Begitu dia melihat dunia anak-anak seumuran dia di dunia lain ya, di negara-negara lain, kayaknya banyak happy-happynya gitu ya. Malam party, siang party, main game, wah gitu kan, nggak ada sholat gitu, nggak ada puasa, makan apa aja gitu kan. Itu kan menjadi renungan dia, enak banget kayaknya hidup model begitu gitu. Bagi anak-anak muda mungkin pikirin begitu, seks bebas lah. Kalau dulu ya ketika zaman-zaman saya kecil-kecil ini kan masih sangat terbatas ya. Paling kita hanya bisa melihat dunia lain dari televisi, itu juga disensor pemerintah gitu kan. Sehingga kemudian pemikiran kita relatif lurus-lurus aja. Tapi hari ini itu tidak bisa ya. Jadi ya disinilah kemudian ya sahabat iDream, kita ya orang tua harus betul-betul memahami ya bagaimana sih cara mendidik anak-anak pada zaman now ya, zaman sekarang. Nah, dalam hal ini ya Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan ya memberikan beragam pemikiran ya tentang bagaimana mendidik anak-anak kita, terutama di dalam membentuk jiwa ya. Karena kalau berbicara iman dan kafir ini kan berbicara jiwa ya sahabat iDream. Apa yang ada di dalam diri kita ya. Karena itulah kendalinya di sini, di dalam ini ya. Dia memilih kekafiran, dia memilih kemaksiatan, atau dia memilih kepada ketakwaan kebaikan, kendalinya ada di sini, ada di dalam jiwa mereka. Maka penting bagi kita untuk bisa mendidik ya, membentuk jiwa mereka, jiwa anak-anak kita, agar mereka kemudian betul-betul ya memiliki jiwa yang saleh, ya, jiwa yang baik. Kalau jiwa mereka tidak bisa menjadi jiwa yang saleh, jiwa yang baik, maka ya, itu yang harus kita khawatirkan adalah dia akan menjadi beban kita di yaumul mahsyar ya, di akhirat. Di yaumul mahsyar jadi beban buat kita. Nah, salah satu cara yang harus kita perhatikan untuk membentuk atau menjauhkan anak-anak kita dari penyimpangan ya secara kejiwaan, artinya terjerumus ke dalam kekafiran, kemaksiatan adalah, kata Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan adalah ya, menjauhkan anak kita dari sifat hasad. Nah, ya. Jadi sifat hasad ini ya sahabat iDream, harus kita pahami ya, betapa sifat hasad ini ya, ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Karena memang ya sifat hasad ini sahabat iDream yang dirahmati Allah menjadi sumber, gitu ya, sumber masalah. Ya. Jadi ketika keluarga gitu ya, yang tadinya aman, damai, tentram, muncul aja sifat hasad ya di dalam anggota keluarga, wah ini jadi berantakan, jadi kacau. Ya, contoh apa yang terjadi pada keluarga Nabi Allah Ya'qub alaihissalam misalnya. Ya, beliau punya anak 12 ya. Lalu kemudian ya, tadinya hidupnya damai-damai aja ya, muncul hasad ya dalam diri anak-anaknya, beberapa orang anaknya, lalu kemudian pecah tuh ya. Nabi Allah Yusuf kemudian harus terpisah ya dari beliau selama puluhan tahun. Bayangkan dari umur dalam riwayat ada yang menyebut umur 10 tahun gitu ya. Beliau sudah harus pergi ya, terpisah ya, sampailah beliau menjadi bendahara Mesir. Kalau idealnya umur 40 berarti berapa tahun tuh ya? 30 tahun beliau terpisah dengan ayahnya. Ya, itu gara-gara hasad. Ya. Satu komunitas ya, tadinya baik-baik aja, ada aja yang hasad ya, satu. Ini menjadi masalah ini, ya bisa jadi terpecah itu. Kalau mungkin kita paham ya kalau yang kerja ya di kantor ya.
Ada aja orang yang punya hasad, di sifat hasad itu. Nah, itu udah jadi masalah tuh. Bisa menimbulkan hubungan yang tidak sehat di dalam bekerja. Terjadi persaingan, wah begini begitu, ujung-ujungnya mudah ya. Perusahaan juga dirugikan. Ya. Makanya kemudian ya, di dalam Islam ya, sifat hasad ini menjadi perhatian tersendiri. Gitu kan. Ada babnya ya, bahwa sifat hasad ini ya, harus kita cegah. Ya. Cegah jangan sampai kemudian tumbuh di dalam jiwa ya, atau diri anak-anak kita. Ya. Karena pada dasarnya ya, sifat hasad ini ya sahabat hadirin merupakan sifat yang memang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, bahkan di dalam perintahnya di dalam surah Al-Hujurat ya, ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun ya fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Allah ingatkan betul. Nah, kalian ini orang-orang beriman ini bersaudara ya. Ya. Jadi mindset kita kalau dia sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama beriman kepada Muhammad Rasulullah, sama-sama beriman kepada Al-Quran, sama-sama beriman kepada hari kiamat ya, adanya akhirat ya. Nah, begitu kan? Nah, maka dia adalah saudara kita. Ya, bahkan saudara seiman itu lebih kuat daripada saudara sedarah. Nah, contohnya Nabi Allah Nuh ya, ketika dia menyebut anak saya itu keluarga saya ya Allah gitu kan, maka Allah mengatakan keluargamu itu siapa yang ada di dalam kapal. Nah, itu. Jadi bukan anak-anak itu nggak jadi dianggap keluarga kalau dia kafir gitu kan kepada Allah. Maka hubungan ya persaudaraan karena keimanan itu lebih diakui oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pertalian darah gitu kan. Ini harus kita pahami. Maka Allah kemudian mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ini Allah yang menyebutkan. Kita harus junjung tinggi itu asas itu ya. Apa kata Allah? Fa aslihu baina akhwaykum, maka kemudian perbaikilah, damaikanlah ya. Ya, kalau ada perselisihan di antara saudara-saudara kalian ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun ya. Maka ini adalah satu perintah bagi kita agar kemudian kita ya, mendamaikan keluarga, mendamaikan sesama mukmin ya. Dalam bahasa lainnya ya, bahwa kita harus berusaha mencegah munculnya sifat hasad di dalam circle kita. Gitu ya. Dalam keluarga jangan sampai muncul hasad ya, dalam diri anak kita. Ya, jangan sampai kakak hasad dengan adiknya, adik hasad dengan kakaknya, suami hasad dengan istri, istri hasad dengan suami. Jangan sampai itu terjadi. Mertua hasad dengan menantunya, itu kan banyak terjadi ya. Mertua atau menantu hasad dengan mertuanya ya. Karena sifat hasad ini kemudian pecah rumah tangga ya. Berapa banyak suami yang kemudian harus bingung ya ketika disodorkan kalimat ya, pilihan ya dari istrinya, pilih aku sebagai istrimu atau pilih orang tua kamu. Nah, ini pilihan yang sangat sulit bagi seorang suami. Ya, ini makanya istri jangan sampai ya memojokkan suami dengan kalimat seperti ini. Nah, ya. Karena Allah memerintahkan kita apa? Perdamaikanlah, perbaikilah hubungan ya, di antara kita sebagai sesama mukmin, sebagai sebuah keluarga. Itu kan. Bahkan di ayat yang ke-11 itu disebutkan ya larangan-larangan sifat, ya sifat-sifat buruk ya, yang kemudian menjadi sumber perpecahan ya, di mana salah satunya adalah ya sifat hasad ini. Adapun hasad ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, kalau berbicara apa sih hasad itu ya. Ini para ulama ya memberikan definisi ya. Al-hasad ya, sifat hasad adalah huwa ya, adalah ya, tamanna zawala ni'mati an sahibiha. Nah, ya. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Nah, jadi senang melihat orang susah itu hasad. Senang melihat orang susah itu hasad. Syukurin, nah ini bahaya. Kalau anak kita sampai mengeluarkan kalimat
syukurin ya ketika ada saudaranya ya, terkena musibah, kesusahan, lalu kemudian syukurin. Nah, itu benih-benih hasad ada dalam diri mereka. Itu harus kita cegah. Jangan sampai kemudian benih itu membesar. Harus kita padamkan. Ketika keluar kalimat syukurin, nah, panggil, nah, kamu tahu apa yang kamu rasakan dari kakakmu, dari saudaramu yang susah itu. Kalau hal itu menimpa kamu gimana rasanya? Digituin sama kamu, senang nggak? Didik dia. Malah disupport gitu ya. Kita ketawa juga, iya syukurin. Nah, ini nggak benar ya. Jadi hasad adalah keinginan ya, seseorang yang akan hilangnya nikmat pada orang lain. Ya, dalam bahasa kita senang lihat orang susah ya. Dalam Majmu' al-Fatawa disebutkan adalah hasad ya, huwal bughdu wal karahah lima yarahu min husni halil mahsud ya. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan yang baik yang ada pada orang yang dihasad. Sama ya. Jadi susah ketika melihat orang senang dan senang ketika melihat orang susah. Itulah hasad. Nah, ya. Rasulullah SAW yang menegaskan dalam hadisnya, jadi Al-Quran sudah menegaskan ya, namanya orang beriman bersaudara, maka jangan sampai ada hasad. Berdamaikanlah begitu ya. Fa aslihu baina akhawaykum, damailah gitu ya. Jauhkan tuh ya diri dari sifat hasad itu. Maka Rasulullah SAW secara tegas dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Rasulullah bersabda, la tahasadu ya. Janganlah kalian saling hasad ya, saling dengki ya. Wala tanajashu ya, janganlah kalian saling tanajus ya, menyakiti dalam jual beli ya. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru ya, dan jangan saling mendiamkan ya, atau membelakangi gitu ya, diem aja gitu ya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din, jangan kemudian menelikung ya dalam urusan jual beli ya, udah di DP-in orang ya, udah saya aja udah itu nggak boleh. Dan beberapa sifat kalian. Nah, di sinilah ya Rasulullah SAW mengatakan, ya, menegaskan la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Maka ini harus menjadi perhatian kita betapa bahayanya ya sifat hasad jika ada di dalam diri anak-anak kita. Jadi hasad adalah sifat tercela yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kemudian harus menjadi perhatian bagi kita bagaimana kemudian anak-anak kita dijauhkan ya, atau jangan sampai terjerumus ke dalam sifat hasad. Nah, apa saja yang bisa menyulut sifat hasad di dalam diri anak? Nah, ya. Syekh Dr. Abdullah Nasiullah menyebutkan ada 5. Jadi ini harus kita pahami juga ya secara psikologi. Nah, kan kita pengen nih ya hasad ini ya, tidak muncul di dalam diri anak kita. Maka kemudian Syekh Dr. Abdullah Nasiullah mengatakan ada 5 ya yang menyulut munculnya sifat hasad dalam diri anak. Yang pertama, rasa khawatir anak akan hilangnya sebagian keistimewaan pada dirinya dan juga keluarganya. Seperti misalnya kecintaan, kasih sayang, ya, keberadaannya sebagai orang yang diharapkan, ya, terlebih lagi saat kelahiran seorang anak yang baru, maka ia merasa khawatir bila kecintaannya dan kasihnya kemudian terganggu. Nah, jadi kalau anak ini yang kemudian kita harus yakinkan kepada anak-anak kita bahwa ya, misalnya dia akan punya adik, kamu tetap anak papa yang papa sayangi. Kasih sayang papa, kasih sayang mama tidak akan terbagi. Ya, tidak akan berbeda ya, akan dibagi rata, kamu sama-sama sayang. Gitu ya. Jadi ini kita harus paham dulu gitu kan, kenapa anak itu kemudian menjadi punya sifat hasad. Salah satu ini adanya rasa khawatir ya, keistimewaannya akan hilang ya di dalam keluarga dia gara-gara sesuatu ya. Misalnya gara-gara kelahiran adiknya itu kan dan sebagainya. Yang kedua, ya, rasa hasad ya, atau sifat hasad akan muncul dalam diri anak kalau kemudian orang tua ya suka membanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya.
ya seperti menyifati sebagian darinya dengan kecerdasan, ya, sedangkan yang lain disebut sebagai tidak pandai. Ya, jadi membanding-bandingkan anak, ya, seolah-olah yang satu lebih yang satu kurang, ini juga menjadi penyulut dari sifat hasad seorang anak. Nah, ini tidak boleh, ya, kita lakukan. Kemudian yang ketiga, ya, penyebab munculnya hasad adalah, ya, dalam diri anak adalah memberikan perhatian kepada salah seorang anak dan tidak untuk kepada yang lainnya. Ya, misalnya seorang anak, ya, selalu diajak, dicandai dan diberikan sesuatu, sedangkan yang lainnya ditinggal, didiamkan. Ya, nah ini juga boleh. Perlakuan yang berbeda. Ya, perlakuan dan perhatian yang berbeda kepada anak ini bisa menimbulkan hasad. Nah, ini orang tua juga harus paham, ya. Yang pertama rasa khawatir, ya, anak akan kehilangan keistimewaannya. Ini kemudian kita harus yakinkan kepada mereka itu tidak akan terjadi. Lalu kemudian, ya, orang tua yang suka membanding-bandingkan, ya, antara anak dengan yang lainnya dalam urusan keistimewaan. Dan yang kemudian yang ketiga adalah memberikan perhatian yang berbeda, perlakuan yang berbeda kepada anak-anak, itu nggak boleh. Ya. Dalam artian begitu. Kalau yang satu laki satu perempuan kan harus beda BKJ. Iya, maksudnya bukan itu, ya, maksudnya kayak tadi, ya. Yang ini sering diajak ngobrol, yang satu didiemin, dicuekin. Yang satu sering diajak main, yang satu enggak. Ya, kalau misalnya bapak dekat kepada anak laki-laki, yang ibu harus dekat kepada anak perempuan. Nah, kan. Ya mungkin bapaknya ya senang, ya, dengan anak laki, pengen dia jadi tentara, wah macamnya gitu, ya. Tapi tetap, ya, harus ada yang memperhatikan anak yang perempuan. Maka tugas, ya, berikanlah perhatian lebih kepada istri untuk kemudian memperhatikan anak perempuannya. Nah, itu masih mending, ya. Syukur-syukur kalau bapaknya nggak punya perasaan begitu, tapi bisa memberikan perhatian yang sama kepada anak laki dan perempuannya. Kita harus tahu, ya, bahwa memberikan perhatian yang berbeda, perlakuan yang berbeda bisa menimbulkan sifat hasad di dalam diri seorang anak. Yang keempat adalah mengasihi dan memaklumi anak yang dicintai meskipun dia menyakiti dan mengganggu. Nah, ketika anak berbuat salah, nah, dimaklumi yang satu itu, nah, itu nggak boleh, gitu, ya. Kalau dia salah, walaupun kita sayang, tetap kita tunjukkan, kita berikan punishment atau hukuman, supaya yang lain juga paham. Oh, kalau jadi jangan sampai ada kesimpulan, bapak mau begitu, ya, kalau adik aja yang bikin salah, dibiarin, dimaafin, saya aja buat salah, ya. Habis dimarahin, itu nggak boleh sampai itu yang kemudian menjadi penyulut munculnya sifat hasad dalam keluarga. Ya, walaupun kita sayang kepada anak kita yang laki-laki ini karena kita punya harapan lebih kepada dia, nah, gitu, ya. Ya, pengen dia jadi hafiz, gitu, ya, pengen jadi kalau di pesantren itu kalau punya anak laki, ya itu satu harapan dia akan mengurus pesantren, ya kan, gitu, ya. Maka jangan kemudian ketika dia berbuat salah, ya, dimaklumi, dibiarkan. Nah, sementara ketika yang lainnya buat salah ditegur habis-habisan, nah, itu nggak boleh. Dan itu menjadi pemicu dari munculnya sifat hasad. Kemudian yang kelima, kata saya Dr. Abdullah Nasiruan, adalah adanya anak yang hidup di bawah naungan kekayaan dan kesejahteraan, sedangkan yang lainnya di bawah garis kemiskinan, kondisi yang mengesankan. Ini perbedaan secara ekonomi. Nah, artinya apa? Yang satu dicukupkan kebutuhannya, yang satu diabaikan. Nah, ini juga menjadi pemicu dari munculnya sifat hasad. Jadi kalau beli handphone, ya, jangan beli handphone satu, beli handphone dua lah, ya, buat kakak sama adik kalau anak banyak. Kalau nggak dibeliin handphone, ya semua jangan beli handphone. Nah, kalau mau beli handphone satu untuk rame-rame, ya kalau bisanya beli satu, ya bilanglah satu untuk rame-rame. Atau diundi, atau buat aturan bagaimana kemudian mereka merasakan bahwa itu tidak merupakan prioritas bagi siapa, gitu. Nah, itu harus dipahami, gitu, kan. Ya kadang-kadang zaman sekarang yang begitu, ya, kebutuhan serba mahal, ya. Ya, punya handphone nggak punya kuota percuma, ya, harus cari lagi duit buat beli kuota. Orang tua kan jadi pusing, gitu, ya. Udah dibeliin handphone, ya, semuanya punya, ya, bukannya selesai urusannya, gitu, kan. Harus beli kuota karena pemerintah kita masih membisniskan kuota, gitu, kan. Ya. Kuota masih harus bayar, gitu, kan. Bayangkan, ya, orang tua pusing lagi, gitu, kan, nyari uang. Tapi itulah fakta dan kenyataan yang harus kemudian kita pahami. Nah, dari itu kemudian, ya, Syekh Dr. Abdullah Nasiruan mengatakan, ya, dalam hal ini, ya,
sikap-sikap yang 5 tadi ya, itu jangan sampai kemudian muncul di dalam keluarga kita ya, karena khawatirnya ketika itu naik muncul maka benih-benih sifat hasad ini akan ada di dalam diri anak-anak kita. Kalau itu dibiarkan sampai dewasa, maka jangan harap ya ketika kita akan meninggal dunia mereka akan damai-damai. Bahkan berapa banyak keluarga-keluarga yang pecah kongsi ya, putus hubungan silaturahim gara-gara kemudian masalah hasad terhadap pembagian waris. Ya. Saling dengki, yang perempuan dengki kepada kakak yang laki-lakinya gitu kan, karena bagiannya lebih banyak daripada dia gitu. Nah, macam-macam lah ya. Nah, sehingga kemudian tentu menjadi sebuah kesedihan ketika kita mendapati meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan putus pecah tali silaturahim gara-gara urusan warisan. Ya, di mana pangkalnya adalah karena kedengkian dan kebencian. Ini yang kemudian kita harus pahami dan kemudian kita coba minimalisir di dalam keluarga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.